Upgraders, jumpa lagi kita kali ini. Kalau biasanya saya ngomongin bisnis, kali ini kita akan bicara tentang metafisika. Dan saya sudah ditemani oleh satu orang yang pastinya juga kita akan seru-seruan membahas metafisika, karena kita akan membahas sesuatu yang tidak logis menjadi logis bersama dengan Audrey. Halo Audrey. Halo. Halonya lu canggung banget. Bingung. Halo, nggak pernah halo ya? Halo sini. Halo. Iya. Nah, kita panggil di sini namanya upgraders. Okay. Ya, karena kan kita pengen mengupgrade diri kita. Nah, temanya kita di kali ini kita akan membahas metafisika tapi dalam bisnis nih. Kan lu pebisnis nih. Nah, kita pengen tahu nih di luar sana nih, apa aja sih yang udah lu pakai? What? Bro, what are you talking about, man? Pakai ya kan, itu cuma buat nanya lo, belum tentu kan pakai kan? Enggak kan? Biasanya nggak pakai. Nggak pakai. Tapi yang Maaf ya. biasa lu tahu, kok maaf? Kok dipakai? Oke, biasa yang lu tahu, biasanya orang apa aja sih yang kelihatan atau yang pernah lu lihat kayak gitu, apa aja? Yang gue lihat. Ya, pernah nggak lu lihat orang? Pernah. Nah, kayak gimana? Misalnya yang pernah lu lihat? Mungkin Dia pasti pebisnis, lu jangan bilang ini yang karyawan lu ya, ini pebisnis. karyawan juga ada nggak sih? Karyawan ada, karyawan juga ada, tapi kita lagi ngebahas soal pebisnis nih, Bisnis. pengusaha. Ada. Mungkin buat saingan gitu ya. Buat saingan, apa yang lu lihat? Nah, lu bisa ceritain dulu, nanti kita baru bahas. Ini pengalaman keluarga. Oke. Jadi waktu itu mungkin ada saingannya ayah kena di guna-guna. Guna-guna, bukannya manusia harus berguna. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat. Ya iya benar. Kok guna-guna bagus dong, berguna-guna. Jadi apa yang terjadi sama ayah waktu itu? Jadi waktu itu sampai di kamarnya orang tua saya itu keluar belatung dari atas ceiling. Keluar belatung. Tapi kalau misalnya dilihat di atas, biasa kalau kita lihat belatung tuh ada yang mati di atas tuh di ceiling. Nah itu nggak ada. Nggak ada, jadi belatungnya aja keluar. Iya masa tembus. Oke. Kan nggak mungkin tembus ya kalau Ya, misalkan ya. normalnya. Oke, itu dari sisi tempatnya. Orangnya, apa yang terjadi sama orang? Orangnya itu waktu itu keluar lidi dari. Ini beneran keluar nih, bener-bener lidi. Kayak sapu lidinya keluar. Lidi satu gitu. Lidi satu keluarnya gitu, itu lagi dipencet keluar atau Iya lagi pengobatan keluar lidinya? Oke. karena dia sakit mulu kan. Kayaknya ke- Lagi pegel nggak lo? Iya lagi pegel kemarin olahraga. Bukan itu. Bukan karena lidi itu tadi ya? Oke, terus yang lu lihat lagi sama orang lain, itu kan pengalaman dari keluarga, ya kan? Kok sama orang lain? Sama orang lain sih, ya mungkin lihat itu enggak ya, cuma dengar cerita aja. Dengar cerita apa yang lu dengar ceritanya? Kayak misalkan retail pakai penglaris lah. Penglarisnya kayak gimana? Penglarisnya? Ya gue nggak tahu ya, mungkin tuyul kali atau gimana ya. Gue kurang paham. Tapi tahu nggak nih ya, ada satu tempat, ya ini nggak mau cerita lah ya, tempatnya di mana nanti. Ini bisa cerita. Tapi kan nggak bilang tempatnya di mana. Yang make seperti itu, ya jadi tempatnya itu selalu rame dan orang selalu bilangnya makanannya enak. Nah, biasanya ini tempatnya makanan yang pakai tadi. Iya benar. Nah, yang pakai tadi itu rame. Nah, bedanya di mana? Jadi buat tahunya ketika dibawa pulang. Iya. Nah, Benar. pernah ngerasain kayak gitu juga? Iya, gue diceritain itu gue cobain. Oh, cobain. Bener nggak sih gitu kalau misalnya makan di tempat lebih enak, dibawa pulang kagak enak, kayak gitu. Ternyata? Mungkin palet gue aja ya. Iya. Enak-enak aja. Apel emang bahasa Indonesia apa? Mulutnya. Jadi bawa pulang lu juga tetap enak gitu. Iya, maksudnya. enak-enak aja. Enak-enak kayak, oh tuh lu kebawa sampai ke rumah. Ya mungkin nggak tahu ya, amit-amit sih. Jadi makanannya, tapi lu tahu tempat itu ada maksudnya? Nggak dibilangnya kan. Iya, dibilang lu tahu tempat itu, dibilangnya ada katanya. Iya kan gue kan penasaran kan. Jadi gue udah cobain deh. Oh, malah lu tahu lu cobain.
Ya kan, Waduh. secara gue nggak bisa lihat, nggak bisa apa Iya, kan. iya. Kalau misalkan gue bisa lihat, beda lagi. Mungkin gue kabur. Iya, karena nggak bisa, lu cobain buat rasanya gitu ya. Wah, ini ngaco ya upgrader. Jadi tempat yang mana lagi? Yuk coba boleh tulis di kolom komentar, nanti dicobain semua sama Oda. Ya. Nah, bagi para upgraders yang di luar sana nanti mau tahu tentang metafisika lebih lanjut ya silahkan like, share, dan juga subscribe di dalam podcastnya ini, dalam channel ini ya. Sekarang kalau misalnya kita cerita, misalnya begini ya, oke tadi udah bicara tentang restoran, itu paling banyak banget sebenarnya di restoran, Bre. Ya kan, tentang orang pakai namanya penglaris. Yang kedua banyak itu bukan hanya di restoran, tapi itu ada di tempat pakaian. Nah, jualan pakaian. Pernah tahu nggak? Nah, saya juga nggak mau bilang nih, bahaya nih, ya kan? Di beberapa tempat juga menggunakan seperti itu, misalnya supaya rame tempatnya. Oh. Nah, pernah tahu nggak kayak gitu tempatnya? Ramenya kayak gimana? Pakaian nggak tahu, kebanyakan sih makanan. Kebanyakan makanan, tapi di pakaian juga ada orang yang pas waktu lagi jualan. Nah, taunya dari mana? Pertama ya, ada yang menggunakan wangi-wangi tertentu. Nah, pernah nggak cium di satu tempat ada wangi-wangi tertentu juga? Oh, tapi gue kiranya itu ya udah dia pakai pewangi aja. Coba lu bisikin gimana? Jangan. Pinjam dulu 100. Nah, jadi kita tidak melihat dari kalau orang bilang, oh pasti suku ini pakai, enggak lah, kita nggak ngeliat kayak gitu ya. Tetapi ada aja orang yang pakai. Kenapa? Memang pertama, bisnis kan ibaratnya tidak mungkin ya setiap hari itu pasti rame, betul kan ya? Jadi orang tapi kebutuhan setiap bulan pasti keluar, ya kan? Jadi orang kan pengen setiap bulan kalau bisa meningkat. Nah, karena kebutuhannya semakin lama semakin tinggi, jadi gimana cara buat ngelarisin? Ya salah satunya pakai cara seperti itu. Tapi gini, lu kan pebisnis nih ya, lu pernah merasa susah nggak sih dalam bisnis? Ya kan namanya juga hidup ya, naik Iya. turun. Kalau misalnya nggak naik turun ya boring nggak sih? Iya. Jadi kalau lu bilang boring, nah apa namanya naik mulu sih, mending pindahin ke gua aja yang naik. Yang turunnya di lu biar gak boring gitu. Tapi gini, dalam namanya bisnis kan ada naik ada turun. Lu ngerasain itu kan? Ngerasa. Nah, tapi kalau lu pas waktu lagi turun, apa yang dalam pikiran lu? Apa lu pikir kayaknya gue mesti pakai penglaris deh? Kayaknya gue mesti memakai sesuatu deh biar gue lebih laris lagi, atau kayak gimana? Enggak sih, Biar gue laku gitu. nggak ada kepikiran untuk pakai kayak gitu. Cuman kalau jadi gini ya, kalau misalkan lu di bisnis atau di hidup pribadi gitu, lu mau naik turun tuh, tapi grafik lu harus lihat, lu tuh gini terus. Walaupun nggak selalu begini ya, pasti kalau lu main saham nih, perbesar candle naik kan ada kayak gini ya. Iya. Tapi grafiknya tetap naik. Nah, di hidup pun sama, nggak mungkin dia lurus set kayak garis lurus tuh nggak mungkin. Karena kalau misalkan lo garis lurus terus tuh nggak mungkin naik sih, tapi datar. Karena Jadi kalau misalnya kalau bagus naik, itu ada naik turun tapi ada tetap naik turun naik. tapi tetap naik. Siapa yang bisa Karena- menjamin ini naik? Bisa jadi itu pas waktu naik turun dia turunnya lebih banyak, set turun gitu kan. Saham juga ada yang kayak gitu. Bisa ada Nah. juga. Yang penting adalah diri lo sendiri. Lo udah lagi begini, there's no way but up kan. Iya. Gitu. Jadi yang menurut lu yang terpenting ini dari sisi orangnya ya. Iya, Dari sisi orangnya. Tapi kalau lu ngelihat ini, sebelum kita cerita lebih banyak lagi tentang metafisikanya ya, lu ngelihat orang yang akhirnya memilih, akhirnya ya kayak misalnya tadi ayah diguna-guna sama orang, lu melihat orang yang menggunakan ini kayak gimana sih? Akhirnya menggunakan ini untuk bisnisnya dia karena wah mungkin dia nggak bisa pakai cara kayak gitu, nggak bisa pakai cara promosi biasa, harus menggunakan yang lain. Lu lihat orangnya kayak gimana maksudnya? Atau lu nilai orangnya gimana? Teman-teman aja ya. Oke, stupid kenapa stupid maksudnya? Ya karena apa ya, harta benda kan nggak dibawa Nggak dibawa mati. nggak bawa mati juga gitu loh. Ngapain lu nyakitin orang lain, apalagi diri lu sendiri hanya untuk material yang lu nggak bakal bawa mati. Oke, nah berikutnya nih, Dri. Kan kita tahu ya di dalam namanya dunia bisnis ada lah beberapa namanya orang pergi ke tukang ramal. Betul dong? Betul. Nah, pernah nggak lu diramal? Oh pernah itu, Oh pernah. Pernah. Nah diramal untuk bisnis pernah? pernah. Pernah. Terus gimana? Ramalannya bagus atau jelek nih?
Ramalannya menurut gue biasa aja sih. Bagusnya ada, Ya bagus ada jeleknya ada. Tapi Oh. overallnya bagus nggak? Overallnya puji Tuhan bagus. Oke. Makanya dia ingat. Kalau nggak udah lupa tuh. Oke, puji Tuhan bagus. Nah, kalau misalnya itunya bagus, ramalan menurut lu orang ngapain ke tukang ramal? Kalau lu bilang bisnisnya ngapain lu juga diramal? Ya kan kadang kan namanya juga manusia ya. Nah, ini Penasaran. gitu. penasaran. Jadi Iya. orang dari sisi kepo salah nggak menurut lu orang pergi ke tukang ramal? Itu sih tergantung orangnya ya. Tergantung persepsi masing-masing aja sih itu. Maksudnya persepsi masing-masing. Kalau gua yang pergi nggak apa-apa. Kalau yang musing-musingin, putusin. Oh gitu. Kita hidup nggak boleh pusing. Orang mati aja bermasalah. Kok bisa bermasalah orang mati? Orang udah mati enak-enak pakai pelebaran jalan. Dia minggir gini. Gimana nih? Ya kan ada tanggapannya nggak sama semua gitu ya. Iya, Jadi ya judgementnya sendiri aja. Oh. Kalau gue sih karena kan gue Chinese kan Iya, dari keluarga juga ngelihatnya Feng Shui. Iya. Lu pakai nggak Feng Shui? Pakai. Pakai Feng Shui. Menurut lu pengaruh nggak? Karena gue percaya energi itu pengaruh karena Feng Shui itu kan energi lingkungan itu. Siapa yang bilangin lu begitu? Kata tukang Feng Shui gua. Jadi lo tinggal di situ, rumah lo gimana? Orang itu ya udah belajar capek-capek ya tentang Feng Shui, udah belajar kemana-mana. Sama lu dibilang tukang loh. Bukan tukang, energi lingkungan. Energi lingkungan. Enggak, orang yang ngebaca aja lu bilang tukang. Oh maaf. Jadi apa dong? Konsultan, Oh, kan? konsultan, maaf bro. Iya. Kalau lo nonton, gue mohon maaf. Iya. Karena gue juga itu. Gue juga melakukan membacakan untuk Feng Shui. Jadi makanya gue langsung bilang tukang lo. Oke, kalau lu bilang itu bahwa tentang energi lingkungan, dari lu dibilangnya lingkungan kayak gimana maksudnya Feng Shui yang bagus? Jadi itu kan kalau Feng Shui itu kan dihitung dari Dihitung. tanggal lahir lo, Nah. jam lahir lo, gitu kan. Dan ya. di dalam hari, tanggal, jam, bulan, tahun itu kan ada elemen lahirnya kan. Betul. Itu. Oke. Nah nanti dilihat tuh, misalkan mau Jadi dia beli bukan yang rumah, ahli kantor gitu. ini, si ahli tadi tuh, si konsultan tadi, bukan ngeliat buat nanya udah sama kodam lu begitu, enggak. Enggak dong. Oh enggak. Kalau Feng Shui itu kan baca buku kan. Baca buku. Itu ya lu bisa katanya sih kata ini koknya ini kan. Kata Dia memang nggak ada yang dia hati-hati banget sekarang ngomongnya. sense Iya, gitu. iya, iya. Dia bukan yang six sense, cuman Iya, dia iya. belajar Feng Shui itu arah Iya. mata anginnya, Iya. elemen-elemennya Iya. gitu. Iya, lu sendiri elemen apa setelah dibacain? Saya elemen kalau Nah, Apa mulai namanya? sekarang nih. enggak. Gua lupa Masih inget gak? tahun lahir gua itu elemen emas, Emas, nggak ada. elemen metal. emas. Ya metal. Iya mau itu yang ngomong emas itu cuma orang Chinese. Ada pepatah Cina mengatakan apa? Gue juga nggak tahu juga tuh artinya apa karena gue nggak bisa bahasa Cina. Oh kemudian orang Chinese yang baca. Iya. Jadi semua itu bilangnya adalah metal atau logam. Iya. Iya kan, jadi yang bilang Chinese, kalau gue bilang perunggu juga bisa, gitu kan. Oke, jadi itu secara tahun berapa lah? Oh nggak usah disebut di sini lah ya. Oke. Bakal lahir itu. Iya, nanti aja deh ya. Nah, sekarang gini, kalau namanya Feng Shui tadi bilang energi lingkungan tadi dibilangnya dan itu mesti dibaca. Banyak orang di luar sana itu takut dibaca Feng Shui katanya itu adalah musyrik. Maksudnya ada sesuatu yang harus misalkan contoh tanam kepala kerbau lah kayak gitu nggak sih? Kan orang di luar sana masih banyak yang pikir harus tanam ini. Nah, lu tahu nggak sesuatu? Gua waktu itu pergi ke Makau. Lu pernah pergi ke Makau? Pernah dibilang nggak sama tour guide-nya di Makau tuh ada apa di dalam setiap gedung? Tidak. Saya sibuk makan. Oh, sibuk makan. Orang sibuk makan tuh bagusnya enaknya di Hong Kong ya. Nah, sebenarnya kalau di Makau itu di dalam tanahnya itu kan tanahnya dibilang panas secara Feng Shui. Di bawahnya itu tanam logam mulia. Oke. Tanam logam mulia supaya apa? Bahwa ini nanti bisa mendatangkan namanya keberuntungan. Nah,
Apakah itu yang dilakukan sama ahli Feng Shui-nya ke lu gitu loh, untuk Oh. Feng Shui-nya? Oh enggak sih. Enggak. Jadi kalau di luar sana yang bilang bahwa Feng Shui itu harus ada tanam-tanam sesuatu, enggak juga. Jadi ada dua aliran nih, ya. Dua aliran, yang satu dengan menggunakan something tambahan, ada satu yang belajar memang tentang energinya itu sendiri. Nah, sebenarnya Feng Shui itu kan dari dua kata, ya kan? Feng Shui. Jadi dari angin sama air. Cuma sebenarnya belajar itu arah mata angin dia buat apa? Arah angin. Feng-nya anginnya. Tujuannya buat apa? Biar kita rumahnya itu, tempat tinggal atau tempat yang kita gunakan itu nyaman. Aliran anginnya jadi nyaman, aliran airnya juga enak. Pas waktu lagi di situ, maka orang tinggal bisa lama. Tapi makin ke sini, makin ke sana ibaratnya. Jadi makin dibawa ke banyak hal yang mistis. Nah, balik lagi tadi ya soal dasar bisnis nih. Lu punya kantor kan? Kantor lu pakai Feng Shui nggak? Kantor gue itu kebenaran itu VO. Oh, VO. Jadi Jadi gue banyak kan di rumah sih dan mobile aja. rumah lu pakai Feng Shui? Pakai Oh, pakai langsung. Efek nggak ke lu menurut lu? efek. Efek. Sebelum pakai Feng Shui sama setelah pakai Feng Shui lu ngerasa ada perbedaan nggak? Ada. Oh, kayak gimana tuh ceritain? Jadi kalau di rumah Ini bagus nih kayak gini testimoni. Jadi bagi di luar sana upgraders, pakai jasa Feng Shui. Hubungi nomor itu. Kita berusaha, kita tawarkan dagangan kita. Orang beli syukur, tidak beli juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha. Intinya ini hari kita sabar, besok siapa tahu tambah parah. Iya, apa bedanya pakai Feng Shui dan tanpa Feng Shui? dulu sebenarnya orang tua sih pakai, cuman salah. Hah? Iya, Gimana bisa salah maksudnya? salah tuh si ayah saya tuh nggak mengikuti. Oh, dilanggar, udah dikasih tahu dilanggar. Iya, udah disuruh langgar. Terus Tuh. jadinya efeknya rumah itu terasanya tuh panas hawanya. Bukan secara ventilasi ya. Iya. Saya mengerti itu ya. Iya. Iya, arsitek ya. Bukan arsitek, desain Dari interior. Iya. Iya. Oke. Bukan Tuh, secara panas tuh ventilasi. bukan cuma gara-gara Ya, ventilasi. cuman kayak sesama anggota keluarga tuh bentrok terus. Kayak mau marah, mau Iya, gitu ya. hawanya tuh mau marah terus kemudian merasa nggak betah di rumah. Iya, nggak betah di rumah, stuck, kayak pekerjaannya stuck, studiesnya stuck, apa-apa merasanya buntu gitu. Tuh, itu yang maksud saya hawanya panas. Oke, terus setelah pakai Feng Shui, tempat rumahnya sama nih. Enggak, kita pindah. Berarti nggak dibenerin dong kayak gitu. Oh, itu udah dibenerin, cuman Setelah dibenerin Apanya? masih nggak ketemu gitu. iya, Oke, Gitu. terus setelah pindah, dilihat Setelah Feng Shui-nya pindah, dulu tuh. orang Feng Shui juga kita ganti. Orangnya di Iya, orangnya ganti. Iya, mungkin tuh alirannya kali ya. alirannya. Gue nggak tahu. Iya. Itulah. Jadi ini juga tergantung sama konsultan Feng Shui-nya itu ya. Ingat Iya. ya, bukan tukang Feng Shui. Iya, orang konsultan Feng Shui Iya. ganti. Oke, diganti. Terus kemudian di rumah barunya, Di rumah barunya itu bener-bener ya aku ikutin lah. Ikutin apa yang mesti dikasih wejangannya apa waktu itu? Jangannya waktu itu banyak. Jadi nih aku ketemunya juga kan referensi. Iya. Ya, karena kan mesti nanya ya reviewnya apa gitu. Bukan cuma Tokped Testimoni ya, doang. testimoni Iya. ya, oke. Bukan cuma Terus? belanja Tokped doang yang lu lihat review. Iya. Nah, karena udah banyak kenalan yang pakai, jadi kita pakai lah. Oke. Kita pakai, intinya orangnya juga fair. Karena dia bilang, oke, kalau kamu mau pindah rumah, ini kriteria, dia hitung dulu nih, hitung dulu elemennya gua apa. Ya. Terus dia bilang, oke, rumah yang cocok sama kamu tuh madepnya ke sini Oke. atau ke sini, dikasih opsi. Oke. Tuh, Iya, itu betul. tangganya di sebelah sini, garasi sebelah sini, Ya. pintu masuk begini, nanti tangganya ada di sebelah mana dari pintu masuk. Dia lihat Gitu. rumahnya dulu atau dia kasih tahu dulu nanti rumahnya harus cari seperti Dia ini? kasih tahu dulu, Oh, dia kasih rumahnya tahu harus carinya seperti ini ya. Itu gue muternya, ya ampun, susah ya. susah banget. Nyari Itu rumah pakai kriteria Feng Shui itu. susah tapi worth Iya, it ya. iya worth it. Worth it. Gitu. Jadi kalau bayar jasa Feng Shui-nya mahal nggak? Lumayan. Lu berapa kasih tahu berapa?
gitu. Jadi balik layar. Iya. Mahal tapi worth it kan? Worth it. Dibandingkan kita pindah tanpa pakai feng shui terus tiba-tiba di dalam ngerasa nggak nyaman. Sama juga apalagi kalau rumahnya dipakai buat usaha, betul ya? Itu rumah yang ditinggalin sekarang nggak sih? Iya benar. Rumah yang tinggalin sekarang. Jadi kalau rumahnya terlalu nyaman, apakah jadi kita nggak mau keluar nanti malah jadi situ? Malah nggak kerja loh, gimana? Enggak sih, kami Enggak ya? merasa produktif aja. Tetap produktif, tapi rumahnya itu nyaman lah ya buat ditinggalin, Iya. enak gitu Iya. kan ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita cerita lagi balik tentang feng shui, namanya setiap orang kan punya namanya elemen. Jadi betul, yang saya lakukan ya si tukang feng shui itu tadi ya, memang betul dia membaca tanggal lahirnya betul. Jadi yang satu yang orang sering banget itu bilangnya ngaco adalah bahwa ketika rumah itu hokinya di lu, orang lain yang nempatin itu juga ikut hoki. Nah, Oh, itu gitu. salah. Oke. Salah, karena kan harus dilihat, oh rumah itu cocok nggak buat lu. Nah, terbukti dari mana? Lu dibaca tanggal lahirnya dulu kan? Iya. Tanggal lahirnya baru baca, ini cocoknya nggak buat lu. Jadi kalau misalnya rumah itu hoki buat lu, belum tentu hoki buat gua. Gitu. Dan ada juga rumah-rumah yang memang dasarnya memang tempat itu nggak bagus. Ada tempatnya. Beberapa lah tempatnya, gue nggak bilang di sini, tapi ada tempat yang nggak bagus. Tempat itu bagus. Nah, contoh lagi ya, apakah rumah itu bisa mahal atau murah, itu juga tergantung feng shui tempatnya. Rumah itu bisa mahal atau murah. Jadi jangan Anda bilang gini, Anda punya uang banyak. Misalnya, oh dia punya uang banyak nih, terus dia mau bikin rumah di salah satu tempat yang feng shui-nya jelek. Dia mau bikin rumah mewah di situ dan dia mau jual mahal. Nggak bisa. Itu pengaruh. Nah, sederhananya yang gampang adalah gini, kalau kita di properti, selalu bilang apa? Orang untuk jual itu butuh namanya 3 elemen. Lokasi. Bener kan? Bener kan? Lokasi. Iya. Nah, makanya lokasi itu yang menentukan harganya. Sama di Feng Shui juga sama. Lokasi itu yang akan menentukan ini rumahnya bakal marketable atau tidak. Ada satu rumah yang dibilang katanya rumah mewah banget. Waktu itu saya lihat tempatnya susah untuk kejual. Akhirnya betul, nggak bisa kejual-jual tuh rumahnya. Mau pakai caranya kayak gimana pun susah banget untuk kejualnya. Kecuali dia turunin harganya. Dia tidak bisa menggunakan logikanya dia. Ini rumah saya dulu beli mahal, saya harus jual mahal. Nggak bisa. Tapi ada nggak orang-orang yang tanda petik tadi dibilang ya, yang membeli rumah yang nggak bagus dengan harga mahal? Ada, ya kan? Tergantung gimana sih marketingnya jualan, betul nggak? Betul. Si salah saya jualan. Nah, lu nggak kena seperti itu dong? Enggak. Nggak. Dan itu yang selalu saya bilang, ketika orang mau beli rumah atau mau renovasi rumah, itu harus kalau bisa banget, dan Anda kenal atau tidak ya, silakan hubungi. Ya kan? Anda wajib cari ahli Feng Shui. Kenapa? Rumah ditinggalinnya lama. Dan rumah itu ibaratnya tidak cepat cairnya ibaratnya. Jadi kalau kita mau jual atau apapun, pastikan rumah itu bisa marketable gitu loh. Nah, berikutnya nih kalau kita bisa cerita tentang namanya Feng Shui nih ya. Tadi udah ngomong soal banyak tentang Feng Shui. Teman-teman lu pada pakai Feng Shui nggak sih? Ada yang enggak, ada yang iya. Oh, ada yang enggak, ada yang iya. Yang iya tuh yang kayak gimana, yang enggak kayak gimana? Terus kenapa mereka nggak pakai? Karena nggak percaya? Iya, karena nggak percaya. Karena nggak Banyak percaya. gitu. Oh, nggak ada satu orang yang kenalan gue tuh ekstrim banget. Saking dia percaya banget sama Feng Shui. Nah, ini juga ada sesuatu hal yang keliru ya. Saking dia percaya banget sama Feng Shui, setiap tahun dia rubah loh tempatnya. Wah, gimana tuh? Ya kalau kita sih happy-happy aja ya, setiap tahun dapat uang kan. Tapi sebenarnya itu juga nggak bagus. Jadi sebenarnya ada namanya siklus. Tidak harus setiap tahun. Itu yang salah. Jadi kalau misalnya orang bilang tahun ini bagus, tahun depan nggak bagus, ya nggak kayak gitu juga. Makanya Feng Shui itu mencari untuk satu tempat yang bagus itu untuk bisa buat berapa tahun dulu. Baru kemudian diadakan namanya renovasi minor. Nah, dalam Feng Shui itu jadi tidak harus istilahnya yang kayak tadi Audrey bilang, langsung menggunakan cara-cara yang ekstrim banget. Rumah nggak bagus, pindah. Jual rumah ya nggak kayak gitu juga. Enggak guys, itu udah bertahun-tahun guys. Iya, tapi ada caranya. Misalnya, jadi ketika rumahnya nggak bagus, gimana membenahinya secara dari Feng Shui. Misalnya rumah itu jelek banget secara Feng Shui. Jadi gimana cara kita benahi? Nggak mungkin rumah itu langsung mendatangkan rezeki, tapi kita meminimalkan ya resiko-resiko yang energi buruknya itu untuk masuk. Jadi kita bisa lakukan itu juga sebenarnya dalam Feng Shui. Jadi kayak pengobatan kecilnya juga ada caranya. Ilmunya ada lagi berbeda dengan namanya Feng Shui ada.
ilmu bagian kecilnya lagi itu. Nah, oke, cerita tentang tadi yang metafisika tadi tentang namanya Feng Shui tadi udah tahu ya. Tapi kalau bisa dilihat sama Audrey gini ya, orang udah dibaca tanggal lahir tadi ya. Tanggal lahir itu sebenarnya pengaruh banget nggak sih dengan lu usaha sebenarnya? Kan banyak orang yang nanya tuh tanggal lahir. Kalau misalnya gua kayaknya cuma cocoknya, misalnya lu ngerasa gini nggak? Gua kayaknya cocoknya bisnisnya kayaknya cuman untuk di misalnya furniture. Kalau usaha lain gua nggak cocok, gua udah coba macem-macem nggak cocok. Nah, lu pernah ngerasa gitu nggak sih? Atau dibilang sama orang ahli Feng Shui lu tadi? Pernah. Gue dibilangnya itu dikarenakan elemen gue yang api juga banyak gitu. Jadi gue Jadi lu kebakaran dong. ini apa ada resiko kalau misalkan gue berhubungan dengan bisnis yang api itu nggak bagus. Oh, bisnis api. Tuh, ya kayak misalkan F&B kan ada mesti masak lah, atau pabrik gitu kan gue pabrik kayak yang ngebakar gitulah, ada intinya ngebakar, itu gue nggak bisa. Oke. Tuh, dari itu tadinya gue tuh kayak masa sih masih kayak gitu ya, padahal gue percaya. Emang tapi banyak orang bandel kayak gitu kan. Manusia kan ya. Iya. Gitu. Terus habis itu Sampai tiba-tiba mungkin gue kena karmanya. Gitu ya. iya. Ini terjadinya sih sebenarnya di rumah lagi eksperimen lah ya. Eksperimen lu bikin apa, kue gitu. Ya gitu. Terus lu mau jual-jual gitu. Mau berjual. Lu bisa bikin kue? Enggak lah, maksudnya ada intinya lagi masak apa gitu. Buat gue bisa masak cuy. Oh, lu bisa masak? Bisa. Gue nggak pernah tahu. Tapi gue nggak masakin lo. Oke. Berarti mesti ke rumah lu dong masakan. Oke, terus? Tuh, eksperimen. Tiba-tiba tuh tangki gas meledak. Kok lu nggak apa-apa? Iya, justru gue nggak tahu ya, mungkin ya inner superwoman gue angkat tuh, gue lari ke depan, bawa tuh Tangki lu meledak, gimana lu bisa angkat? Iya, maksudnya kebakar ini loh, apinya Udah sempat meletup duluan, dor gitu. ada bunyinya. Tapi nggak sampai segede itu maksudnya. Cukup gede sih apinya. Cukup gede, terus Iya, lu angkat dengan tangan polos-polosan gitu, lu keluar gitu. cuma gue nggak kenapa-napa. Gitu kayak miracle man. Gila. Upgraders, lu ngerasa nggak sih ini? Ini kode dari kerja. Lu nggak takut sama api jadinya? Karena lu kebanyakan api itu gimana ya? Enggak, justru itu kayak lu panik kan, Iya. panik tiba-tiba Panik kabur, nggak ada panik ngangkat kompor gua. gue udah takut rumah gue kebakar nih nanti Lu gitu. bisa malu sebenarnya. Iya, sebenarnya gitu. Oh. Jadi lu angkatnya berapa kilo? 12 kilo. 12 kilo lu angkat? Iya. Gila. Tabung gas yang 12 kilo Iya, itu loh. Iya. 12 Gila. kilo lu angkat. Super Iya. woman banget lo ya. Setelah itu gue baru kayak nyadar kayak gila, bisa ya gue. 12 kilo lu angkat. Terus oke, udah nggak kenapa-napa. Lu lagi masak apa sih? Ya gitulah intinya. Tapi jadinya nggak jadi sih. Nggak jadi apa nih? Nggak jadi masakannya? Nggak jadi masakannya, nggak jadi jualan juga. Nggak jadi jualan. Terus akhirnya sekarang lu udah nggak pernah masak lagi setelah ini? Oh masih buat sendiri. Buat sendiri. Kalau buat gua masih boleh dong. Oh ya boleh lah. Oh, boleh. Tapi kalau jualan nggak bisa pokoknya intinya Nggak bisa. sesuatu. Iya, Oke. sama ada juga Mm-mm. temen gua Mm-mm. itu tadinya juga belum lihat Feng Shui. Oke. Dia belum lihat Feng Shui, terus pas Tapi lu ngerti nggak sih bedanya Feng Shui dengan lu dibaca kayak gitu nggak sih, cuy? Beda itu. itu pace ya jatuhnya. Iya, beda itu namanya live reading namanya. Oh gitu. Live reading. Kalau Feng Shui itu lebih ke tempat, namanya Feng Shui. Oke, Tempatnya. Jadi itu beda dan orang-orang sering bilang bahwa ini ahlinya, ahli Feng Shui pasti bisa ini. Belum tentu. Belum tentu gitu loh. Tapi kalau ahli ini ngerti Feng Shui juga belum tentu. Jarang orang menguasai dua-duanya. Berarti Begitu. gue panggil lo apa nih? Suhu. Suhu. Ya, oke. Nah, temen lu gimana tadi? Yang nggak lihat dari tadi bukan Feng Shui ya? Elemennya ya? Ya, dia nggak lihat elemen. Iya, itu dia tuh bikin apa? Recall Apa? smelter, Smelter. Oke. Smelter. Itu api juga kan? api juga, Oke, terus meledak, itu smelter. meledak itu smelternya dan setelah itu dia
cek. Iya baru ngecek Dan dia sama nggak dia cocok. kebenaran tuh bacanya bareng gua Oh, oke. gitu. Berarti Bareng dia gua. baca bareng sama lu dan dia sebelumnya udah bikin smelter ini meledak. Iya itu Oke. bisnis ininya lah dulunya. Bisnis dulunya. Akhirnya setelah dibilangin ini orang kapok nih. Ini orang kenapa nih gue kok meledak Akhirnya, nih smelternya gitu. Terus Mm-mm. akhirnya oh iya kamu tuh juga nggak boleh elemen api Mm-mm. kalau nggak bermasalah gini. Mm-mm. Baru dia ngeh gitu loh. Mm-mm. Oh iya dulu gue bisnis elemen api nggak bisa. oh akhirnya ya udah. Akhirnya ya udah. Akhirnya move udah. on. Jadi dia apa dong sekarang? Karena bisnis? menjadi partner saya. Itu kayaknya akal-akalan lu sih ya. Jadi kayak partner lu ya. Oh enggak, tapi dia ada family business juga Oh, ada family di business. di jasa jatuhnya ya kalau exporting. Oh, enggak sih. Kenapa gimana tuh? Kan trading gitu. Ya trading, siapa yang bilang itu di bisnisnya jasa langsung dibilang itu? Oh jadi apa dong? Tergantung, kalau misalnya dia tradingnya ini suatu trading yang cepat atau udah butuhnya lama atau kayak gimana. Kalau misalnya cepat lebih ke unsur air Oh gitu. Makanya kalau ekspedisi atau apa masuknya ke air. Jadi ini beda, kalau lu punya bisnisnya kayak gimana? Apakah ini perusahaan yang butuhnya sampai lama banget? Jasanya, kalau misalnya orang bilang jasa, yang lebih cenderung lama misalnya. Nah, termasuk salah satu usaha jasa ya, dan itu termasuk unsur tanah, misalkan medical misalnya, itu masuk gitu. Nah, kalau ini kan enggak gitu, beda. Trading kan, ya masuk ke air gitu. oke. Ya, jadi orang di luar sana juga harus tahu ya bedanya live reading dengan namanya feng shui. Jadi itu juga berbeda. Jadi elemen itu akan berpengaruh terhadap lu itu bisa untuk bisnis apa. Nah, kalau misalnya lu udah tahu elemen